Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramil Hami dari Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kinetika kimia part 2. Order reaksi. Order reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan. Order reaksi dapat berupa bilangan bulat positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki order reaksi berupa bilangan bulat positif. Nilai order reaksi tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan berdasarkan percobaan. Order suatu reaksi merupakan penjumlahan dari order reaksi setiap zat yang bereaksi. Jika didapati persamaan reaksi P A plus Qb menghasilkan Rc plus Sd, maka rumus yang digunakan itu V sama dengan K kali A pangkat M dikali B pangkat N, di mana V merupakan laju reaksi, A merupakan konsentrasi zat A, B merupakan konsentrasi zat B, K merupakan konstanta laju reaksi, M merupakan order reaksi zat A, N merupakan order reaksi zat B, dan nilai order reaksi total sama dengan M tambah N, atau ditambahkan saja pangkatnya. Selanjutnya, di sini ada grafik ordinal, di mana ketika satu reaksi, misal konsentrasi zat A, diubah konsentrasinya ternyata tidak mempengaruhi laju reaksi. Besarnya laju reaksi tidak berubah, maka order reaksi terhadap reaksi tersebut bernilai 0. Pada grafik dilihat bisa kita ketahui ilustrasi ordinal, data konsentrasi dan laju. Ketika konsentrasi zat A bernilai 1, maka laju reaksinya itu 1. Ketika konsentrasi zat A bernilai 2, maka laju reaksi tetap 1. Apabila konsentrasi zat A bernilai 3, maka tetap laju reaksinya itu tetap 1. Itu. Nah, yang kedua, order 1. Pada grafik order 1, ketika satu reaksi, misal konsentrasi A, diubah konsentrasinya, maka laju reaksi juga berubah berbanding lurus terhadap perubahan konsentrasi reaksi tersebut. Pada grafik kita bisa simpulkan bahwa ketika konsentrasi A bernilai 1, maka laju reaksi juga 1. Apabila konsentrasi zat A bernilai 2, maka laju reaksinya juga 2. Maka apabila konsentrasi zatnya bernilai 3, maka laju reaksinya juga bernilai 3. Seperti itu. Kemudian pada order 2, di mana ketika satu reaksi, misal konsentrasi A, diubah konsentrasinya, maka laju reaksi meningkat setara pangkat 2 dari laju konsentrasi sebelumnya. Jadi apabila konsentrasi zatnya itu 1, pangkat 2, maka lajunya itu 1. Apabila konsentrasi zatnya 2, dipangkatkan 2, maka laju reaksinya itu 4. Apabila konsentrasi zatnya 3, dipangkatkan 2, maka laju reaksinya itu 9. Seperti itu. Kemudian ada persamaan reaksi terintegrasi waktu. Persamaan laju terintegrasi merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktu, sehingga diperlukan konversi dalam persamaan integral dari persamaan laju. Order reaksi yang dibahas hanya meliputi order reaksi 0, 1, dan 2. Pada order 0, persamaan lajunya V sama dengan K, A0 sama dengan K. Hubungan konsentrasi dengan waktu, A0 kurangi A sama dengan K kali T. Di mana AT sama dengan konsentrasi reaksi pada waktu T, A0 sama dengan A0 merupakan konsentrasi reaksi awal, K merupakan konstanta laju reaksi, dan T merupakan waktu reaksi. Waktu paruh, sehingga untuk mengetahui waktu paruh dilambangkan T setengah, yakni waktu yang diperlukan ketika AT sama dengan setengah A0. Jika masukkan persamaan di atas, kita masukkan persamaan di atas, jadi A0 sama A0 kurangi AT
sama dengan KT setengah. AT tersebut kan sudah ada nilainya, yaitu setengah A0. Jadi A0 kurangi setengah A0 sama dengan KT setengah. Nah, setengah A0 sama dengan KT setengah. Kemudian dapat nilai rumusnya T setengah sama dengan A0 per 2K. Gitu. Pada orde 1 persamaan lajunya itu V sama dengan KA. Hubungan konsentrasi dengan waktunya itu ln A0 per AT sama dengan KT, atau ln AT per A0 sama dengan min KT. Waktu paruhnya itu T setengah sama dengan T setengah sama dengan 0,693 per K. Sehingga untuk mengetahui waktu paruh dilambangkan T setengah, yakni waktu yang diperlukan ketika ln setengah A0 per A0 sama dengan min K kali T setengah. Kemudian didapatkan T setengah sama dengan ln 2 per K atau sama dengan 0,693 per K. Pada orde 2 persamaan lajunya V sama dengan KA pangkat 2. Hubungan konsentrasi dengan waktunya itu 1 per AT kurangi 1 per A0 sama dengan KT. Waktu paruh yang didapatkan itu T setengah sama dengan 1 per K A0. Contoh soal. Contoh soal yang pertama, di nitrogen pentoksida N2O5 mengalami reaksi dekomposisi berdasarkan reaksi berikut. N2O5 2NO2 plus 12O2. Reaksi dekomposisi ini berlangsung pada suhu 67 derajat Celcius. Berorde 1. Berapakah konsentrasi N2O5 setelah 4 menit reaksi jika konsentrasi awal 0,3 m dan tetapan laju reaksi tersebut sama dengan 0,4 per menit. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai-nilai tersebut dengan rumus ln N2O5 per N2O5 kali K kali T. Ln 0,3 per N2O5 sama dengan 4 kali 0,4. Ln 0,3 per N2O5 sama dengan 1,6 mol per liter. Nah, kemudian 0,3 per N2O5 sama dengan 4,953 mol per liter. Maka nilai N2O5 itu sama dengan 0,06 mol per liter. Kemudian ada contoh lagi di mana diketahui reaksi dekomposisi orde 2 NOBr menghasilkan NO plus 12Br2. Waktu paruh reaksi ini 1,5 menit pada saat konsentrasi NOBr 0,25 m. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk reaksi sehingga terdapat 0,04 m NOBr? Nah, tinggal dimasukkan saja nilainya menggunakan rumus T setengah sama dengan 1 per K0 KA0. 1,5 menit sama dengan 1 per K 0,5. Kemudian K-nya didapatkan di mana hasilnya 1,33 m pangkat min 1 menit min 1. Nah, di situ 1 per NOBr kurangi 1 per NOBr sama dengan KT. Nah, 1 per 0,04 dikurangi 1 per 0,5 sama dengan 1,33 m. Nah, kemudian didapatkan tuh 25 kurangi 2 sama dengan 1,33. Maka T sama dengan 17,29 menit. Kemudian ada persamaan Arrhenius, memberikan nilai dasar dari hubungan antara energi aktivitas dengan laju proses reaksi. Di dalam ilmu kimia, energi aktivasi merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Sven
Sven T. Arrhenius yang didefinisikan sebagai energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi. Energi aktivasi bisa juga diartikan sebagai energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Energi aktivasi sebuah reaksi biasanya dilambangkan dengan EA dengan satuan kilojoule per mol atau kJ per mol. Di sini terdapat rumusnya K sama dengan AE min EA per RT, di mana K merupakan konstanta laju reaksi, A merupakan faktor frekuensi atau praeksponensial, EA merupakan energi aktivasi, R merupakan konstanta gas, dan T merupakan suhu. Ada sebuah contoh soal nih. Diketahui reaksi berikut N2O5 menghasilkan N2O4 plus 12O2 pada suhu 25 derajat Celcius. Konstanta lajunya adalah 3,45 kali 10 pangkat 5 dan 10 pangkat min 5 dan energi aktivasinya 100 kJ per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Nah, pertama-tama kita tentukan nilai K2, di mana K2 sama dengan 0,693 per T1 per T setengah. Nah, kemudian 0,693 per 360 sekon sama dengan 1,925 kali 10 pangkat min 4 sehingga dapat kita masukkan ke persamaan Arrhenius. Sehingga kita dapat dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius, di mana ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Ln 1,925 kali 10 pangkat min 4 per 3,45 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 100.000 per 8,314 X. Nah, kemudian X sama dengan 0,001429. Di sini 1 per T1 kurangi 1 per T2 sama dengan 0,0001429. Kemudian kita lakukan penjumlahan lagi, di mana kita masukkan kembali nilainya, di mana 1 per 298 kurangi 1 per T2 sama dengan 0,001429. Nah, T2 diketahui nilainya yaitu 311,25 Kelvin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.